terdapat tim kontra, silakan tim kontra segera memasuki lapangan upacara. Lapangan upacara apa ya lapangan upacara? Baik, dari kedua belah pihak sudah siap? Siap, penonton siap? Baik, topik yang akan kita bawa pada pagi hari ini mengenai apakah emosi yang akan kita bawa pada pagi hari ini mengenai impor bahan produksi di Indonesia untuk menjaga stabilitas negara. Terima kasih Kak Pasar. Baik, saya persilakan untuk tim pro untuk memulai acara pertama. Waktu 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat para hadirin dan teman-teman dari kelompok oposisi. Kali ini izinkan saya memperkenalkan tim saya, kami dari tim afirmasi. Dengan saya sendiri Nasya Rizky sebagai pembicara pertama, kemudian ada Nabila Safir sebagai pembicara kedua, dan ada Naila Romiza sebagai pembicara ketiga. Seperti yang kita tahu, mosi debat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah demi menjaga stabilitas harga dagang Indonesia mengimpor bahan pokok. Stabilitas harga atau price ketika tingkat inflasi dan tidak berfluktuasi secara ekstrim. Stabilitas bukan berarti inflasi 0%, katakanlah presentasinya bergerak antara 1 sampai 2%. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Bahan makanan pokok adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat. Pada debat kali ini, kelompok kami memberikan limitasi agar pembahasan kita lebih sempit dan juga terarah, yaitu bahan pokok yang akan dibahas di sini adalah beras, dan jangka waktu yang akan kami bahas dimulai dari masa pandemi COVID hingga masa yang akan datang. Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS juga menilai implementasi dari simplifikasi proses importasi pangan bisa berdampak positif untuk menstabilkan harga pangan dalam negeri. Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies, Khalifa Amanta, mengatakan implementasi sistem perizinan impor otomatis atau automatic licensing import dapat meningkatkan efisiensi dan menjaga ketahanan pangan. Khalifa menyebut efisiensi yang dimaksud adalah komoditas yang diimpor bermanfaat untuk menstabilkan harga dan bisa menjaga daya beli masyarakat karena diputuskan lewat proses yang singkat. Swasembada pangan bukanlah berarti hidup tanpa impor. Setidaknya, jika negara mampu memenuhi komoditas 80% dari kebutuhan, bisa dikatakan sebagai swasembada. Impor sendiri mestinya mulai dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan tiap negara di dunia lebih ke arah pertimbangan stabilitas harga. Kegiatan impor dapat dilakukan setelah memenuhi aspek, yaitu yang pertama setelah dilakukan pengamatan akan ketersediaan bahan pangan, dan yang kedua setelah dilakukan pengamatan akan tidak terjadinya gejolak stabilitas harga pasar. Economic Institute for Development of Economics and Finance atau IDEF Mustanur Arifin mengungkapkan berdasarkan ketetapan Food and Agriculture, sebuah negara dicap swasembada jika memiliki hasil produksi minimal 80% dari total kebutuhan, maka Indonesia sekarang adalah swasembada. Maka dari itu, tim kami setuju bahwa pemerintah mengimpor bahan pokok demi menjaga stabilitas harga dagang. Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat. Apa itu? Kemudian, sumber daya manusia yang berkualitas juga akan mendukung tercapainya program pembangunan pertanian, sehingga peluang ekonomi dapat digunakan dengan penggunaan akses pada beberapa informasi permodalan pasar dan teknologi. Tapi pada faktanya, SDM kita masih belum memenuhi standarisasi untuk mengolah lahan dan pengaruh cuaca yang buruk. Perdagangan pun terpaksa menerima kenaikan harga karena makin mahalnya biaya angkut dan kian menipisnya stok beras di gudang. Kondisi ini juga dapat menyebabkan shrinkflation. Shrinkflation sendiri adalah kondisi di mana barang yang dijual harganya meningkat dan kuantitas produk kecil. Dampak shrinkflation lebih parah dari inflasi. Shrinkflation tidak hanya menurunkan daya beli, namun juga konsumen akan merasakan ketidakpuasan optimal atas barang yang dibeli atau underbeli. Dari alasan-alasan yang saya sebutkan sebelumnya, dengan belum memenuhinya standarisasi SDM di negara kita dan di Indonesia, tentunya akan mengganggu stabilitas ekonomi, terutama di bidang ekonomi pangan, yaitu beras yang saya bahas.
tersisa waktu 48 detik. Waktu tersisa 48 detik. Apakah pihak pro ingin melanjutkan bicaranya? Baik, terima kasih, saya terima. Selanjutnya bagi pembicara dari pihak kontra. Hadirin Baik, terima kasih. harapannya. Selanjutnya dari pihak kontra, silakan memulai bicara. Waktu 5 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak untuk pihak pro. Saya Ayesa dari tim pihak kontra. Yang pertama, saya akan menggarisbawahi mengenai opini Anda bahwa impor wajar karena untuk stabilitas dan ditambah lagi akan meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan juga mengurangi gejolak harga pangan. Namun berdasarkan hal yang kami ketahui dan berdasarkan fakta yang ada, bahwa yang pertama adalah harga jual beras asal Indonesia di pasar ekspor yang sempat menjadi perhatian ketika seorang warga negara Indonesia yang berada di Singapura mendapati beras dengan merek Indonesia dijual dengan harga lebih rendah daripada apa yang dijual di Indonesia. Dan beras dari Singapura itu sendiri diimpor dari Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia kebanyakan mengimpor bahan-bahan pokok, terutama dalam hal ini beras, ke Singapura, bahan-bahan beras mentah yang belum diproduksi ulang, dan Singapura akan lebih ke memproduksinya, dan hal tersebut mereka akan menjualnya dengan harga yang lebih murah, sehingga banyak orang-orang dari luar negeri maupun Indonesia sendiri yang malah memilih untuk membeli beras di Singapura, padahal beras tersebut merupakan beras yang berasal dari impor dari Indonesia. Apakah hal tersebut akan meningkatkan stabilitas ekonomi dari negara Indonesia sendiri? Oke, selanjutnya adalah apakah sudah merupakan hal yang tepat bahwa pemerintah mengambil begitu banyak impor yang pada saat ini impor kita kirim ke 7 negara dengan alasan ekonomis atau harga yang lebih rendah, namun malah mengekspor beras dari Indonesia dengan harga jauh lebih rendah daripada HET Pulau Jawa. Nah, yang mana pada saat ini Indonesia beras yang dijual di Pulau Jawa itu lebih mahal daripada beras yang kita impor ke Singapura yang hanya sekitar $5 Singapura untuk 5 kg. Dan juga jika merujuk kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras untuk keperluan umum hanya diberikan untuk bahan usaha milik negara dan juga bahan usaha milik daerah. Dan terlepas dari laporan harga beras di negeri tetangga, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada keamanan pasokan pada masa yang mendatang. Nah, impor yang terlampau batas yang pada saat ini Indonesia lakukan ke 7 negara dapat menyebabkan mengembangnya angka pengangguran, menyebabkan produk dalam negeri menjadi kurang laku dan juga kurang diminati. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa harga beras di luar negeri menjadi lebih mahal serta menyebabkan negara menjadi kurang kreatif dalam menghasilkan produk. Apa salahnya Indonesia yang sejak dari dahulu merupakan negara agraris yang sudah terkenal memiliki begitu banyak sumber daya, terutama dalam bahan pokok yakni beras, untuk memproduksi dan juga mengolah berasnya sendiri agar dapat mengekspor beras ini ke negara-negara lain dengan harga yang lebih mahal dan juga meningkatkan kesejahteraan dari petani-petani yang ada di Indonesia, sehingga pada saat ini makin banyak orang yang tidak mau menjadi petani dikarenakan Indonesia sendiri masih kurang bisa pemerintahnya untuk mengutamakan produksi atau mengutamakan pengolahan dari beras ini. Apabila kita sudah bisa meningkatkan produksi, Indonesia sudah bisa mengetahui cara untuk memproduksi beras itu sendiri, maka akan makin banyak orang-orang Indonesia yang menjadi dipekerjakan dan juga membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dan juga pemerintah Indonesia sendiri harus memastikan dan menjamin kuantitas serta kualitas yang stabil seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi padahal di faktanya itu Indonesia sendiri menurut Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengkonfirmasi bahwa beras premium atau beras khusus yang diimpor sendiri tidak diatur harganya oleh pemerintah. Sejauh ini Kementerian Perdagangan hanya memberikan persetujuan atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Nah, oleh karena itu, demi melindungi produsen dalam negeri, pemerintahan juga harus membatasi dan juga memberikan kuota terhadap masuknya produk impor di Indonesia, yang dimana pada saat ini sudah melewati batas, yakni ke 7
produksi dari Singapura. Nah, perusahaan yang ada di dalam negeri sendiri juga tidak bisa hanya mengandalkan perlindungan produk dari pemerintah. Perlindungan produsen dalam negeri hanya perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tentunya pembeli juga harus mempersiapkan mereka untuk dapat bersaing. Untuk karena itu, kami dari tim Kontra sangat tidak menyetujui keputusan pemerintah untuk terus-menerus mengimpor beras tanpa berusaha untuk memproduksi sendiri beras tersebut dan menjualnya agar naik. Waktu telah habis. Baik, akan segera dilanjutkan bagi pembicara kedua dari pihak pro. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safira Ciha dan kali ini saya akan membawakan argumen kedua dari kelompok afirmasi. Jadi sebelum itu saya akan menggarisbawahi dulu pendapat dari kelompok oposisi tentang impor beras yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan secara terus-menerus, tetapi pada faktanya selama 3 tahun terakhir kita tidak melakukan impor dan menurut pendapat oleh Aisyah tadi kita melakukan impor telah melebihi batas, tetapi menurut data kita sama sekali tidak melebihi batas impor karena dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kita mengimpor hanya untuk menutupi cadangan stok yang berada di gudang, di mana untuk dari petani untuk mengisi beras yang ada di gudang tersebut memiliki waktu yang lama. Sedangkan kebutuhan akan pangan masyarakat Indonesia setiap hari semakin meningkat ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu kami sangat tidak setuju bahwa kelompok oposisi mengatakan bahwa kita terus melakukan impor, apalagi impor dilakukan dalam jumlah yang besar, karena menurut data itu itu merupakan itu bukan fakta. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan argumen dari kelompok kami. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia sekarang berada di masa pemulihan setelah diterpa oleh pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi stabilitas kehidupan negara di segala aspek, baik sosial, politik, dan yang terpenting adalah aspek ekonomi. Kestabilan dalam aspek ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap jalannya negara, karena ekonomi adalah jantung negara. Ekonomi nasional ini juga sangat bergantung pada kestabilan harga pasar yang mana kita bicarakan sekarang, dan juga tergantung pada ketersediaan barang yang dalam hal ini adalah bahan pangan. Nah, jumlah produksi bahan pangan di Indonesia per 2020 sampai tahun 2021 memang dalam kondisi surplus. Tetapi rantai distribusi yang panjang dari petani ke gudang bulog masih minim, serta masih minimnya teknologi di bidang pertanian, lalu adanya SDM yang masih belum cukup mumpuni, menyebabkan waktu pengisian cadangan stok di bulog menjadi terhambat. Sedangkan permintaan akan bahan pangan setiap harinya terus terpenuhi, ditambah lagi pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat tinggi, menyebabkan kapabilitas untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat harus tinggi juga. Dan jika kita berada di kondisi di mana kita tidak bisa mencapai hal tersebut, maka impor adalah jalannya. Kenapa? Karena pasokan di gudang kalau hanya kurang sedikit pun maka akan mempengaruhi stabilitas harga pasar, di mana stabilitas harga pasar itu juga mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi kita. Nah, ditambah lagi penggunaan teknologi yang masih minim serta SDM yang masih belum cukup membuat hal tersebut semakin terhambat. Nah, ada juga dari pendapat oleh Aisyah bahwa kita harus Waktu telah habis. Baik, saya persilakan untuk pembicara kedua dari pihak kontra untuk memulai pembicaraannya. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara, silahkan. Baiklah, menurut kelompok pro, impor beras dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Tapi, apakah kenyataannya seperti itu? Menurut kelompok pro, sudah 3 tahun pemerintah tidak mengimpor beras. Buktinya pada tahun 2021 silam, impor beras dilakukan pada saat panen raya. Akibatnya, harga gabah pada panen yang lalu sangat murah. Petani disuruh berkorban saja. Stok kita melimpah ruah, apalagi ditambah dengan beras impor. Buktinya harga gabah tetap saja murah, menurut kesaksian seorang petani. Panen raya kali ini harus dilalui dengan rasa cemas karena harga gabah kering di tingkat petani harus merosot di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi peningkatan produksi pada padi dari 2019 ke 2020 hingga mencapai 45.000 ton. Pada 2019 produksi padi mencapai 54 juta ton, lalu meningkat menjadi 54 juta ton lebih. Pada kuartal 1 tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%. Ini sudah
terbukti. Di Indramayu harga gabah sekarang itu sudah 3.500 per kilogram harga gabah. Padahal 2 minggu lalu panen di Demak dan Kudus Jawa Tengah itu masih 4.500 per kilogram. Jadi ini koreksinya akan sangat banyak, ujar Denny Nurhadiansyah adalah petani di Subang, Jawa Barat. Ia bersama petani lainnya di sana berawal mendatang akan merayakan panen yang sekarang berasnya tampak mulai menguning dan gemuk. Dia lalu mengatakan ongkos menanam padi di sawah dengan hasil panen sudah tidak berimbang. Petani hanya merasa aman karena punya beras saja. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan lain, misalnya beli handphone, untuk sekolah anak hingga membayar cicilan sepeda motor, mereka harus kerja serabutan lain. Walau ini hanya beras saja, sudah mempengaruhi harga beras di pasar. Menurut Denny, meskipun impor beras masih dalam hal wacana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering petani. Hal ini yang ia sebut akan dimanfaatkan ya. Anda bilang kalau isu akan terjadinya impor saja mempengaruhi stok harga, mempengaruhi harga pasar dari beras. Berarti kan isu itu bakal ada jika stok dalam gudang itu menipis. Nah oleh karena itu bukan berarti jika stok itu menipis maka kita memang harus. Waktu telah habis, harap tenang. Baik. Peringatan pertama untuk pihak kontra karena telah melewati batas waktu. Maaf. Baik. Saya silakan untuk pembicara ketiga dari pihak. Tadi sudah kan? Masih ada 18 detik lagi untuk Farah. Oke, baik. Jawab. 18 detik jawab. Baik, terdapat 18 detik untuk pihak kontra. Waktu dimulai ketika berbicara. Jadi Indonesia itu kekurangan beras karena mereka juga mengimpor ke Singapura dan pemerintah itu perlu melakukan pembatasan impor beras untuk dapat mendorong harga dan produktivitas beras karena produktivitas beras dengan beras yang kalau misalnya beras itu melimpah Waktu telah habis. Baik, pertanyaan sebentar untuk pihak waktu. Jadi mereka diberi waktu dulu. Interupsi 20 detik, lalu dimulai lagi sini. 20. Kemarin tidak Kemarin 30 detik lalu yang waktu di sini dihentikan sebentar. Kan waktu di sini tidak dihentikan. itu masih kasih 18 detik waktu sampai kali ini ada waktu masih 18 detik. Waktu interupsinya itu habis. Baik, kesalahan moderator ini. Kita kembali lagi kepada pembicara 3 dari pihak pro untuk memulai obrolan bicaranya. Waktu 3 menit untuk pihak pro dimulai dari Anda berbicara, silakan. Namun saya akan mulai dengan memberikan pendapat saya tentang pembicaraan dari kelompok kontra. Pertama, kami ini limitasi yang kami tetapkan adalah 2020 sampai masa yang akan datang. Berarti kita tidak membicarakan 2019. Yang kedua, isu ini Interupsi 2021. sudah lanjut. Baik, dilanjutkan untuk pihak pro memulai kembali. Jadi pada kita sudah tahu 2020 ini kita berada dalam masa gelap COVID dan kita tahu juga banyak petani yang takut pastinya untuk keluar rumah dan berjualan penyakit dan tak cukup pula modal yang mereka simpan untuk membeli bibit dan pupuk untuk menumbuhkan padi. Namun mereka juga harus dapat memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang cepat sebutannya. Ya, bagaimana cara lain selain menjual lahan untuk kepentingan keluarga. Selanjutnya saya akan melanjutkan argumen saya, yaitu kelebihan pangan 2022 berarti kita baru memulai suatu
Kelebihan pangan 2022 belum bisa membuat kita langsung stop impor. Ibaratnya baru sembuh sakit, imun sudah dihasilkan banyak namun tidak dapat langsung berhenti makan obat. Proses perbaikan dengan tidak dapat langsung berhenti. Pemerintah harus memperhitungkan COVID belum 100% selesai, COVID belum 100% hilang. Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan COVID selesai. Negara tetap harus terus berjaga-jaga. Kelebihan cadangan dipersiapkan untuk posibilitas masa depan yang akan datang. Kita ini memang sudah mencapai 7 juta ton persediaan barang yang mencukupi sampai akhir tahun 2022. Tapi itu tidak mungkin hasil pertanian negara sendiri yang logikanya baru bisa normal pertengahan 2022 kemarin. Pada masa pandemi, kita impor 750.000 ton per tahun. Setelah itu, tahun 2022, impor berkurang menjadi 500.000 ton. Impor inilah yang mencukupi stok pangan Indonesia mencapai 7 juta ton sampai akhir 2022. Salah. Yang kedua, saat melakukan Anda tadi bilang bahwa petani membutuhkan uang cepat. Nah, berarti Anda sendiri menyadari dan mengakui bahwa pemerintah sendiri bisa memfasilitasi petani agar bisa tetap melakukan pekerjaannya. Ya kan kita ini masa pemulihan. Tidak dong. Berarti itu lebih ke arah masyarakat yang masih takut untuk keluar rumah dan Waktu telah habis. Peringatan pertama untuk tim kontra agar tidak menjawab sebelum diberikan hak untuk menginterupsi. Baik. Selanjutnya untuk pembicara ketiga dari pihak kontra, waktu 3 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Nah, ini jawaban untuk lanjutan dari kalau beras itu sudah terlalu banyak dapat menurunkan harga dan merugikan petani. Nah, kalau petani rugi berarti upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dengan mengimpor beras gagal. Lanjut, harga gabah yang menurun dan ditambah dengan melakukan impor secara terus-menerus tanpa mengecek gudang dan memperhatikan petani dapat menurunnya nilai tukar rupiah. Interupsi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa petani melakukan impor tanpa melakukan pengecekan di gudang? Sedangkan menurut data sendiri pemerintah baik dari Bulog maupun Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan selalu melakukan pengecekan baik melalui lapangan ataupun melalui data. Pemerintah sering tidak mengecek. Direktur Jenderal Perdagangan dan Kementerian Perdagangan mengonfirmasi bahwa beras premium atau beras khusus yang diekspor tidak diatur harganya oleh pemerintah. Interupsi. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Saya menanyakan kalau apakah benar pemerintah itu tidak melakukan pengecekan, sedangkan Anda menjawab pemerintah itu tidak melakukan pengecekan terhadap harga. Saya mengatakan menyebutkan pengecekan terhadap stok seperti yang Anda sebutkan di awal. Karena tidak melakukan pengecekan terhadap harga, makanya membuat stok semakin murah harganya. Lanjut, menurunnya nilai tukar rupiah dapat menyebabkan inflasi di Indonesia. Inflasinya akan menurunkan pendapatan dari lokasi sehingga sangat hidup masyarakat turun. Inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengendalian inflasi pangan perlu memperhatikan kesejahteraan petani samping daya beli masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produksi, antara lain melalui program PSD serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam. Sayangnya pemerintah lebih fokus pada pengimporan beras daripada meningkatkan atau mengembangkan ekspor. Akibatnya permintaan menurun dan para petani tidak memiliki pilihan lain selain meminjam uang kepada presiden. Ditolak. Jika peranan terjadi terhadap petani ini bisa diganti dalam peran pemerintah, pastinya akan lebih menguntungkan dan harga bahan pokok juga akan lebih murah karena hasil panen yang dibeli langsung ke petani biasanya lebih murah daripada presiden. Seperti yang dialami oleh Zimbabwe, dipicu oleh perampasan lahan secara legal oleh pemerintah. Pemerintah memberikan tanah tersebut kepada orang-orang yang tidak kompeten bertani. Lalu sebenarnya para petani. Waktu telah habis.
Baik, sekarang kita beralih bagi kesimpulan. Waktu kita persilakan untuk tim pro mulai. Kontra. Oh, sorry salah. Apa dong? Maafkan saya sekali lagi. Untuk tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Waktu 2 menit mulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, untuk dari tim kontra sendiri, Anda tidak bisa sanggah bahwa pemerintah ini sendiri yang sudah menyebabkan harga beras di Indonesia menjadi turun karena persediaannya menjadi terlalu banyak dan juga dan juga karena impor yang terlampau dari batasnya. Nah, setelah itu adalah kita tidak bisa menyanggah bahwa pemerintah seharusnya memanfaatkan Indonesia yang telah memiliki kelebihan sebagai negara agraris. Dan bukankah artinya sebenarnya pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dan juga mensubsidi harga apabila pemerintah dapat memberikan ekspor kepada Singapura dengan harga yang jauh lebih murah? Hal ini yang tidak dapat tim dari pro sanggah, dikarenakan memang benar kalau pemerintah sendiri belum atau tidak memfokuskan Indonesia sebagai negara agraris dan tidak memfokuskan Indonesia sebagai negara yang dapat mengekspor bahan-bahan pokok dan juga memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Karena seperti data yang telah disebutkan tadi bahwa pemerintah sendiri tidak mengatur harga yang akan diekspor ke luar negeri, dan hal tersebut dapat menyebabkan beras tersebut menjadi lebih rendah harganya di pasaran, dan beras-beras yang di Indonesia yang dijual di Indonesia sendiri harganya menjadi lebih mahal dibandingkan beras kita yang kita jual ke luar negeri, dan hal tersebut sudah pasti tidak dapat kami sanggah bahwa tidak benar. Dan sisa waktu 27 detik. Sisa waktu 27 detik. Sisa waktu 27 detik dimulai dari Anda berbicara. 10. Kalau beras ini sendiri sudah terlalu banyak menurunkan harga dan juga merugikan petani. Kalau petani rugi berarti upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dengan mengimpor beras artinya gagal. Apabila hingga sekarang pemerintah yang sudah menurunkan harga dan merugikan petani tetap tidak bisa menjaga stabilitas dari negara sendiri. Oleh karena itu kami dari tim kontra yang Hampir juga. Selanjutnya kita persilakan untuk tim pro mulai kesimpulannya. Waktu 2 menit dimulai dari tim pro berbicara. Silakan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dan memberikan beberapa alasan mengapa tim kami memang pantas untuk menjadi pemenang. Yang pertama, dari data-data yang dipakai oleh tim oposisi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Lalu yang kedua, tim oposisi selalu mengatakan bahwa harga beras turun. Iya, dapat dari mana aja tuh? Tapi pada Jakarta lah, faktanya, jemput ke salah deh datanya. pembangunan infrastruktur di Indonesia sejak zaman Pak Jokowi itu sudah meningkat, di mana artinya pemerintah sudah berusaha untuk menyejahterakan petani dan juga untuk menstabilkan ekonomi nasional, tetapi memang dari segi SDM yang kita sendiri kita belum mampu untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu. Oleh karena itu kami tidak setuju bahwa tim oposisi sepenuhnya menyalahkan pemerintah atas kenaikan harga beras. Lalu mengapa kami lalu yang kedua, mengapa kalian pantas untuk menjadi pemenang? Karena saat dibacakannya argumen kedua, tim oposisi sama sekali tidak memberikan interupsi, di mana artinya mereka setuju terhadap pendapat kami. Aruna. Artinya tidak memberikan interupsi sama sekali. Dapat sama info kan awal mendapat interupsi. Lalu sebenarnya tidak ada lagi, tapi saya ingin memberikan faktor lain di mana kita tidak boleh asal memberhentikan impor, karena selain mengganggu stabilitas ekonomi kita juga memiliki perjanjian terhadap dengan negara lain, di mana kalau kita asal menyetopkan hal itu maka akan terjadi ketegangan antara kedua negara, di mana ketegangan antara kedua negara itu akan menyebabkan
Gimana Yesa? Satisfied? Puas? Gimana Ayesa? Tanya lagi pendapat. Gimana Ayesa setelah Ayesa, gimana pendapatnya setelah debat? Oh ya, alhamdulillah ini ya bahagia ya, terima kasih. Oh, oke. Tampak tegang ya sepertinya perpisah dari saudaramu sendiri. Gimana pendapatnya tentang pendapat debat tadi? Kayaknya yang kontra ya. Kayaknya yang kontra yang menang ya. Oh, kalau menurut Roger sendiri gimana? Menurut saya suka-suka lah. Oh, oke. Mari kita melihat pendapat Pak Yuswan. Tapi di kelas ini sangat sulit untuk meminta dia. Itu semua kerja Suaranya saya barusan tidak sama. Karena itu mas, tapi kalau berbicara benar adalah beriak. agak beriak berapa? Perhatian mas. Berlian. Ngomong asik. Terus sebenarnya kalau dia maksudnya apa? Karena dua-duanya bisa menang ya. Dengan alasan menjaga stabilitas harga menang. Bukan menjaga stok sebenarnya, menjaga stabilitas, tapi banyak larinya itu ke stok ya. Yang dibahas itu banyak karena stok, sehingga bukan harus dicek. Sebenarnya bukan masalah stok ya, masalah stabilitas. Terus yang kontra, apakah harus mengorbankan rakyat Indonesia hanya demi stabilitas, tapi rakyatnya menderita? Sebenarnya kan begitu. Saya penasaran, apakah benar ya bahwa kita itu mengimpor beras itu dari sini? Ya, artinya nanti kita beli lagi. Baru ini saya mendengar ternyata benar. Karena selama ini berdasarkan yang saya pahami, kita itu selalu impornya itu ke Thailand dan Vietnam. Bali ini bukan. Ya bahasa penasaran nih. Seperti minyak mentah itu berarti ya. Kita jual minyak mentahnya, mereka membelinya, kita membelinya. Benarkah? Pengecekan informasi berhubungan dengan artikel. Jadi selama berarti tidak punya lahan pertanian. Semua saja tidak bisa melakukan dia selalu flat atau komponi. Nah, kalau yang di sini yang tercatat itu Vietnam, Thailand, Pakistan, Amerika, Taiwan, Myanmar. Oh hingga Singapura. Ya. Itu masuk salah satu Oh, keren. walaupun mungkin beras yang kita impor itu beras kita sendiri sama dengan Memang macam dapat. yang misalnya dari kita mereka mengimpor kita lagi yang Over 256 language. jadi itu duduk persoalannya seperti itu. Yang pro itu harus meletakkan bahwa itu untuk stabilitas bukan untuk stok. Kemudian sebenarnya tidak setujunya itu ya ternyata misalnya ya yang harus
harusnya yang harus diserap itu bukan untuk stabilitas, bahkan untuk stok bisa jadi, bahkan mungkin nilai bisnisnya ya. Ternyata para importer itu bukan pemerintah saja, tapi pihak swasta juga turut mengimpor. Nah di situ ada muatan bisnisnya, sehingga impor itu alih-alih menyejahterakan rakyat Indonesia justru menyebabkan inflasi. Tapi inflasi dari pemerintah malah menurunkan inflasi. Menurunkan harga, Pak. Jadi kan beras itu kan kalau misalnya diimpor stoknya banyak, harganya turun. Jadi petani itu merasa rugi padahal lagi panen raya, Pak. Terus mengimpor beras. Jadi semangat petani untuk untuk menanam beras itu turun. Jadi harga turun tuh belum tentu stabilitas harga itu terjaga, Pak. Kalau inflasi itu adalah sebabnya kenaikan harga barang yang naik itu menyebabkan inflasi. Inflasi itu akibatnya apa? Pada nilai tukar rupiah. Jadi kalau begini misalnya ya, kita membeli $1 ya, dengan harga 10.000. Tetapi ya karena nilai tukar rupiah itu akhirnya turun, harga yang 10.000 tadi dibayar dengan 12.000. Mengapa? Karena standar harganya turun. Nah, artinya apa? Tetap harga itu tetap, tetapi kita membayar dengan rupiah lebih. Jadi inflasi itu yang seperti itu. Kemudian kembali ke yang sudah ada Pro dalihnya melakukan itu karena untuk efisiensi dan untuk supaya manfaatnya itu ya meningkatkan daya beli. Sayangnya tidak dihitung dengan data ya. Kalau saya impor sebetulnya harganya berapa? Terus saya jual di Indonesia harganya berapa? Kalau misalnya impor itu ternyata harganya lebih murah dari beras lokal, maka meningkatkan daya beli benar. Kita impor berapa harganya per kilo? Belum ada datanya, terus dijual di sini memang lebih murah. Harga impor 6.500, harga yang lokal 10 sampai 11.000. Ya, kalau itu benar, memang meningkatkan daya beli. Karena kalau harus membeli 11.000, terus akhirnya tapi beras impor tadi dijual dengan harga berapa? 11.000 juga atau 6.000? Belinya 6.000. Jualnya 6.000. Tidak bisa membeli beras 6.000. Tapi Pak, katanya kemarin beras impor itu dipakai untuk sumbangan itu, Pak, bukan untuk dijual. Sumbangan. Menjual bansos. Terlepas dari yang kemarin, saya itu ingin memastikan bahwa dengan impor itu harga daya beli masyarakat meningkat. Makanya perlu ada data harga beras impor itu berapa, sampai 500. Belinya di sana ya, atau sudah dijual di Jadi karena mereka nggak mengatur harganya berapa, jadi kalau Indonesia produksi terus kayak emas sendiri itu harganya misalnya kayak 35.000, tapi Indonesia jual ke Singapura murah. Nah terus Singapura jual ke Indonesia 30.000, jadi banyak masyarakat Indonesia kok beras punya Indonesia sendiri Indonesia 35.000 tapi Singapura 30.000 gitu Pak. Jadi beberapa orang yang di Indonesia yang dekat Singapura malah beli, ada beberapa yang beli merek beras Indonesia. masalahnya ya. Misalnya begini ya, kalau dalam data kita membelinya itu 6.500, oke.
kan perlu dipikirkan ongkos angkutnya, perlu dipikirkan pajaknya dan seterusnya. Jangan-jangan nanti kalau sampai ke Indonesia harganya sama atau lebih mahal. Jadi 6.500 itu sudah harga jual di Indonesia ya. Belinya lewat Batam ya, free bayar cukai. Oke, tapi kalau misalnya menurut Anda yakini seperti itu benar, oke, hanya logikanya seperti itu. Terus kalau harga beras lokal tadi 11.000-an ya. Tapi ini dapat beras dari pemerintah, harganya 10.000. Dapat 20 kilo kalau ini 200. Nah itu persoalan-persoalan yang sebenarnya harus dibuktikan. Oke, ini forum kita jelas, tapi kalau forumnya itu luas kan berbicaranya itu harus berbasis data. Harga lebih murah maka benar produksi petani kita itu 11.000 kan kenyataannya gitu. Sehingga belum ada data yang pasti sebenarnya lebih mahal beras lokal atau beras impor. Data pastinya belum terbuka. Ya. Kualitas kopi-kopi yang ada di misalnya di dari Singapura ini. Indonesia tuh jadi pemerintah jual ke Singapura tuh biasanya 3,55 tapi jual ke Pulau Jawa 65.000 Pak. Jadi sebenarnya dia lebih kayak malah subsidi ke luar negeri daripada Itu yang pertama ya. Kalau memang didukung dengan data ya, argumen yang pertama bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi kita akan meningkat. Oke. Terus pembicara pertama mengatakan kenapa kita masih berbicara karena SDM kita yang belum standar. SDM yang belum standar. Standar SDM-nya apa? Misalnya begini, contoh ya, standar tenaga administrasi misalnya pendidikan SMA. Jadi kalau ada banyak tenaga administrasi TU itu yang SMP, berarti di bawah standar. Nah sekarang Anda mengatakan petani kita itu masih di bawah standar, itu apa indikatornya? Apakah ilmunya, apa kualitas beras? Teknologi yang difasilitasi Atau negara. petani yang baik dan benar dicapai hasilnya. Itu kan goalnya, hasilnya belum. Menurut aku ya, dilihat dari hasil beras. ini Pak, kan kita tuh biasanya ada program mahasiswa yang KKN ke petani-petani untuk biar kan yang kuliah ini kan tahu Pak cara bagaimana memajukan. Nah, petani-petani Indonesia itu biasanya waktu udah diajarin KKN itu berasnya bagus ada udah ada. KKN-nya mereka memperlihatkan ilmu tersebut karena ada mahasiswa ini. Tapi setelah mahasiswa ini pulang, nah ilmu yang sudah diajarkan dan diberikan itu berhenti Pak dipakai lagi. Kayak petani-petani Indonesia itu lebih kayak kita tahu loh cara kita kan, kami tahu cara kami sendiri, karena kami udah lama dalam bidang ini Pak. Tapi begini ya, karena berbicara tentang standar harus ada standar. Standarnya apa? Sehingga kita belum standar. Sejarah petani belajar cara bertani yang baik saya itu apa itu dasar pertanian tuh cuma dia cara buat 12 tahun orang-orang tua yang dimana mereka tuh kalau bisa diajarkan teknologi biar lebih berkualitas padi beras. Nah itu datanya dapat dari mana itu? Itu salah satu faktornya.
Ya begitu ya, nama standar itu harus ada standar. Standar itu kan minimal. Kalau kita kompetensi standar kompetensi itu standarnya minimal itu begini. Untuk menjadi anggota TNI sekarang standar tinggi badannya 163 ya sekarang turun ya. 60 standarnya. Artinya kalau belum 163 seandainya standarnya 163 di bawah standar. Jadi standar itu tetap ada garis minimalnya ya. Berikutnya import itu dilakukan hanya untuk memenuhi cadangan. Jadi sebagai stok pangan. Bukan pada stabilitas. Bicara kedua, karena cadangan itu tadi, maka ada dasar. Ketika cadangan itu tidak dimanfaatkan, beras itu busuk, akhirnya sekian ratus ton dibuang. Karena tidak untuk stabilitas, tapi untuk cadangan. Kalau untuk stabilitas berarti import itu seperlunya. Kekurangannya berapa? Nilai kita import. Pembicara juga tidak ada komentasi ya dulu ya, baru menanggapi waktu habis. Jadi 3 argumen yang disampaikan oleh Bro. Sekarang kontra mengatakan temuannya baru ini, termasuk saya terkejut kalau kita impor dari Singapura. Dan Singapura itu hanya mengolahnya saja. Dari kita masih standar mutunya, tingkat kekeringannya atau apa yang masih rendah, yang diolah menjadi optimal di Singapura, dijual lagi mudah sampai dengan mentah tadi. Tapi ngapain ya? Indonesia itu tak buat penyulingan dewe. Dan harganya kalau begitu, ya kita membeli dengan harga sendiri yang mahal. Kemudian menyebabkan pengangguran. Itu tuh kebanyakan lebih masyarakat akhirnya malas ekspor ke Singapura. terus Buat lebih banyak baju. pembicara kedua Karena amat kita banyak jadi. mengatakan tahun 2021 Itu lagi tidak lagi mobil-mobil apa dia yang itu lagi di jalanan itu pada Ferrari saya aja. Sekarang apakah 3 tahun terakhir memang kita tidak impor? Memang ya? Itu tahun 2019. Itu 2021 tulisannya. 19 nanti 3 tahun terakhir mas. 2018. Nah tapi kalian ngomong ke 3 tahun terakhir. Kalau sekarang 2022 3 tahun terakhirnya kapan? Berarti 19 sampai 20 kan? Berarti masih impor. Sebenarnya ini Pak, mereka 2020, 2021, 2022. Dari awal pandai. Oke, kalau 3 tahun terakhir berarti terakhir ini kan 2022 ya 2021 2020 kemudian BPS itu memiliki data ya, memiliki data bahwa beras itu terus meningkat ya, peningkatannya di atas 30% tadi 26%. Nah, kelompok pro kontra mengatakan data dari BPS itu pertumbuhan beras kita itu 26%. Sehingga dengan pertumbuhan besar itu sebenarnya tidak lebih impor. Akan lebih bagus jika pertumbuhan beras yang 26% itu di cross check dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk kita berapa? Kalau pertumbuhannya di bawah 26%, berarti kita surplus. Di bawah lah. Pertumbuhan penduduk Indonesia nggak mungkin 20. Atau kalau tidak dengan pertumbuhan penduduk dibandingkan di cross check dengan kebutuhan beras.
kebutuhan beras kita itu tiap itu meningkatnya berapa? Ya, tahun kemarin. Kebutuhan berasnya 26%. Surplus berarti. Tidak mungkin 10. Tadi di instruksi tidak dengan pertumbuhan 26%. Cuma 1,3%. 1,3 Pak pertumbuhan. Orang mengatakan pertumbuhannya 26%. Tidak mungkin 20. Ada 273 juta kan sekarang. Yang bertambah 1,64 juta. Ya udah nyampe lah 20%. Ini yang saya pertanyakan tadi, pembicaraan 3 katanya dengan tidak impor menurunkan inflasi. Inflasi itu dengan harga. Apakah benar kalau tidak impor harga tidak naik? Tidak impor menurunkan inflasi. Impor inflasi. Bicara tidaknya siapa? Amir. Mengatakan menurunkan inflasi kalau tidak impor. Payah. Bermodal deh. Oke, kesimpulan akhir. Kelompok pro dengan argumentasinya 3, kelompok kontra dengan argumentasinya juga 3. Masing-masing 3 itu sudah didukung dengan data yang sangat kuat. Kemudian kita lihat yang lainnya. Pemanfaatan waktu semuanya habis kecuali pembicara pertama pro yang masih menyisakan waktu 48. Jadi sementara program tapi untuk instruksi ya, yang menang adalah kelompok pro. Kalau dari Masih sama lagi kan? Jadi dari argumentasi maupun kelengkapannya ya, instruksi dan pemanfaatan itu berimbang. Sekarang voting gitu ya. Ya, kalau saya akan menggunakan argumen kedua-duanya, argumen itu tidak didukung dengan data yang kuat. Selain yang tampil tadi, angkat tangan yang menggunakan pro. Selain 6 orang yang tampil tadi, yang tampil tidak punya suara. Sama memenangkan. Siapa yang memenangkan pro? Ikut kami saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 orang. Tapi kontra yang menangkan, yang menangkan kontra. Pro 13, kontra. Cuma 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lainnya abstain. Jadi sesuai dengan yang dipersepakat dari pendapat Anda, maka pemenangnya pro. Hari Rabu tidak benar. Kemudian untuk penulisan artikel, ya, kalian tetap saya buat berpasang-pasangan. Ya, Bapak ganti dulu. Karena begini, setelah kelas lain itu saya bebaskan, rata-rata kontra semua. Ya, tentang sekolah kita, kalau anda kontra, mau masuk ke sekolah. Pak, contohnya Pak ngambil Habib. Jadi begini, bisa
misalnya ya tentang rambut. Kita itu berpikirnya kan harus positif, jangan negatif. Jadi nanti saya pasangkan, misalnya Anda temanya bukan musik, temanya tentang ukuran rambut pria yang 121. Jadi nanti saya pilih, ya kita putar. Kalau yang selama ini yang ganjil itu pro, nanti yang ganjil nanti menjadi kontra. Tapi berpasangan, ya berpasangan hanya 2 orang, tidak komplain. Pasangannya berdasarkan supaya enak. Jadi 1 dan 2 nanti diskusi. Ya. Agenda dan Aisyah diskusi apa yang akan dilakukan. Nanti agenda yang kontra, ya diputar kan kemarin yang ganjil kontra kan, yang ganjil pro, sekarang yang ganjil jadi kontra. Ya. Terus nanti yang benar sekarang yang akan jadi pro. Ya. Pilih. Sampai terakhir, Pak, kami ini ganjil, Pak. Ada 1 yang cuma 1 yang ganjil. Apa boleh 2? Kalian tidak punya pasangan. Anda harus kontra. Kan tidak boleh berdebat. Anda nanti akan tulis 1 ya. Silakan. Satu tema yang Anda angkat dalam artikel nanti berkaitan dengan sekolah kita. Semua kebijakan, ya, semua yang berkaitan dengan sarana prasarana, ya, berkaitan dengan tata tertib dan seterusnya, Anda angkat salah satu. Misalnya tadi saya contohkan tentang ya, misalnya nanti yang pertama ini, rambut ini misalnya daftar hadir 1 dan 2. Nanti yang daftar hadir 1, ya kemarin kan pro kan, sekarang jadi kontra. Penulisannya, Anda tidak setuju dengan rambut yang 121 itu. Yang benar berarti Anda setuju. Tinggal nanti dicari argumen minimal 3 argumentasinya. Sebenarnya Anda itu tidak ada hubungannya dengan pasanganmu. Karena nanti saya akan berdebat dengan teman saya, tidak, supaya ini memudahkan penulisan dan memudahkan saya mengoreksinya. Ya, karena kalau saya bebaskan seperti kelas saya ini semuanya kontra. Tidak setuju dengan lepas sepatu, tidak setuju dengan 121. Tidak setuju dengan jam yang terlalu lama di sekolah kita. Dari 60 sampai artinya begini, saya mengajak Anda itu berpikir boleh negatif, boleh positif. Jam kita yang terlalu banyak itu ulang sekolah kita. Kalau kita sama seperti sekolah lain ulangnya itu apa yang bisa misalnya itu yang positif, yang negatif boleh digaji dari segi kesehatan, digaji dari segi psikologi, ya. Oke, jadi bidang nanti diskusi dengan Aisyah, ya, Alvina dan seterusnya. Terus nanti setelah diskusi tuliskan di grup temanya. Tema yang sudah ditulis oleh yang terdahulu tidak boleh diulangi oleh yang berikutnya. Woi, udah enak kamu absen akhir. Ya, kita harus mulai dari 1 dulu. Boleh Anda yang terakhir 35 sendirian langsung. Nah Anda, ya kalau sudah diambil nomor 35 harus jadi kelas. Tidak, segala sesuatu yang ada sesuai dengan aturan, boleh kebijakan. Ya, itu. Ada guru kan, murid juga. Nah,
Iya, diskusikan dengan pasangan benar. Diskusi itu hanya menentukan tema ya. Hanya menentukan tema. Supaya saya memperoleh Anda itu berimbang gitu ya. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Jangan Oke. Nah, ini nanti ditulis penulisannya ketika jalan-jalan. Yang tidak jalan-jalan kan tetap di sekolah. Anda menulis itu. Yang jalan-jalan itu dari itu. Kok nggak di Ya, setelah pelan-pelan jalan-jalan baru kan kita sudah ada jadwal pas ya, tanggal 28 November. pas. Iya, 28 kan pas satu habis kalian balik. Pas. Iya. Iya, Pokoknya udah keluar dari sekolah. Bersenang-senang Mudah mengoreksinya. bersenang-senang dulu, bersusah kemudian terbalik peribahasa ini. Desember berarti kita banyak konsleting ya. Boleh tentang kemanusiaan, boleh tentang pasangan, boleh tentang kamu yang masih belajar. Ya namanya study. boleh tentang Anda sendiri. Kakak Univ jawabannya 5x kosin. Boleh. Anda pro dan kontra yang apalagi Anda sudah mengalami. Banyak. Kalau mau diidentifikasi ratusan. Jadi deadline-nya kalau kan ada ikutan. Kan seminggu deadline. Berarti masih bisa lah. Iya. Kenapa kata Pak dia yang kita lihat itu apa Pak? Begini. Yang apa namanya waktu seminggu ya tidak jalan-jalan dulu. Kalau kami jalan-jalan, kita semua jalan. Nah yang jalan-jalan seminggu setelah jalan-jalan. Oh iya. Seminggu lagi. Memberikan penjelasan kepada anak-anak internasional itu. Ini kalau saya Pak. Apa harus pakai bahasa Inggris? Iya. Tidak perlu bahasa Tinggi berapa Mas? Ada lagi PH-nya gitu. Tulisan aku bagus sama jelek. Jelek Pak. Ya, jelek. Kalau argumen juga sama dengan editorial kan? Tesisnya satu halaman, satu paragraf, registrasinya satu paragraf. Tiga itu minimal ya argumen. Iya. Kan kalau katakan sama editorial dan artikel. Ya. Pembedanya hanya siapa yang itu kan asalnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Presentasikan. Karena hanya 5 paragraf, 3 slide selesai ya. Minimal ada. Bukan kalian juga. Ada lagi. Walaupun seminggu setelah itu.
Kalau itu silakan belajar untuk PH3. PH1 itu sampai sekarang baru berapa persen Bapak?